Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfa Mayatu Sofiana, kelas 12 MIPA 7. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan, kelas 12 MIPA 7. Perkenalkan, nama saya Aulia Hikmah dari kelas 12 MIPA 7. Nama saya Muhammad Agus Rifai dari kelas 12 MIPA 7. Saya dari kelompok Fisika SMA Negeri Bandung akan menerangkan materi Fisika inti dan radioaktivitas. Saya akan menjelaskan materi tentang fisika inti dan radioaktivitas. A. Inti atom. Partikel-partikel penyusun inti disebut nukleon atau nuklida. Nukleon dalam inti atom mengalami 3 buah gaya, yaitu gaya elektrostatis, gaya gravitasi, dan gaya inti. 1. Simbol atom. Huruf X adalah nukleon yang memiliki lambang unsur kimia. Huruf Z adalah nomor atom yang melambangkan jumlah proton dalam nukleon. Huruf A disebut nomor massa yang melambangkan jumlah proton dan neutron. 2. Muatan dan massa partikel penyusun atom. Massa partikel penyusun atom dan inti sangat kecil. Biasanya satuan yang digunakan ialah satuan massa atom. 3. Isotop, isobar, dan isoton. Isotop ialah unsur yang memiliki nomor atom yang sama. Isobar ialah unsur yang memiliki nomor massa yang sama. Isoton ialah unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama. 4. Jari-jari inti dirumuskan sebagai berikut. Nilai RO pada jari-jari memiliki nilai 1,2 dikali 10 pangkat min 15 meter, sedangkan A ialah nomor massa. 5. Energi ikatan dan susut massa. Susut massa dirumuskan sebagai berikut. Hubungan antara massa defect dengan susut massa ditulis dengan persamaan sebagai berikut. B. Reaksi inti dimungkinkan untuk mengubah struktur inti dengan cara membordir inti tersebut dengan partikel energi. Tumbukan seperti itu yang dapat mengubah identitas inti target disebut reaksi inti. Reaksi inti pertama kali diamati oleh Rutherford pada tahun 1919. Setelah ditemukannya alat pemercepat partikel pada tahun 1930, telah banyak dilakukan reaksi inti. Hukum kekekalan untuk reaksi inti. 1. Inti target X yang dibombardir oleh partikel A sehingga menghasilkan inti baru dan partikel baru B. Reaksinya ditulis A plus X Y plus B atau X buka kurung A, B tutup kurung Y. Pada reaksi inti berlaku hukum kekekalan. 1. Nomor massa, 2. Muatan, 3. Energi, momentum linier, dan momentum angular. 1. Energi reaksi. Pada reaksi inti terdapat energi reaksi Q, yaitu energi kinetik. Total yang dibebaskan atau diserap Q sama dengan mx plus ma, my min mb tutup kurung 931,49 MeV. Bila pada reaksi inti Q-nya positif, maka reaksinya disebut reaksi eksotermik. Pada reaksi ini dibebaskan sejumlah energi dengan wujud kinetik inti baru Y dan partikel baru B. Bila pada reaksi inti Q-nya negatif, reaksinya disebut reaksi endotermik. Artinya, untuk berlangsungnya reaksi inti diperlukan energi dari luar. Pada reaksi endotermik,
partikel datang harus memiliki energi kinetik minimum yang disebut energi ambang. 2. Reaksi fisi. Inti berat pecah menjadi 2 inti baru yang lebih ringan. Jumlah massa setelah reaksi lebih kecil dari jumlah massa sebelum reaksi. Massa yang hilang diubah menjadi energi yang dibebaskan. M sama dengan mEc². Fisi nuklir, penangkapan neutron. Fisi adalah inti berat pecah menjadi inti-inti ringan, tidak spontan, diinduksi oleh penangkapan neutron. Ketika neutron ditangkap, 235U menjadi 236U. Jumlah neutron berubah, jumlah proton sama. 3. Reaksi berantai atau chain reaction. Jika neutron yang dihasilkan melalui fisi dapat ditangkap oleh inti, maka reaksi fisi berantai dapat terjadi. Pada setiap reaksi fisi dihasilkan 2 atau 3 neutron baru, atau rata-ratanya 2,5, dan disebut konstanta reproduksi, diberi notasi K. Neutron dapat ditangkap oleh inti-inti yang belum melakukan fisi. Sebagian besar neutron ditangkap oleh 238U. Neutron lambat peluangnya ditangkap oleh 238U adalah rendah. Moderator berfungsi untuk meminimalkan penangkapan neutron oleh 238U dengan cara memperlambat. 4. Reaksi fusi. Bergabungnya 2 inti ringan menjadi inti yang lebih berat dihasilkan energi. Energi per nukleon 6,7 MeV. Ingat, fisi U235 dibebaskan 1 MeV per nukleon. Sulit untuk menghasilkan kondisi seperti di matahari, digunakan proses yang berbeda dalam eksperimen fusi. Reaksi fusi buatan. Deuterium adalah nukleus 1 proton dan neutron dan 1 neutron. Tritium nukleus 1 proton dan 2 neutron. 2 reaksi fusi dasar. Deuterium plus deuterium sama dengan 3He plus N. Deuterium plus tritium sama dengan 4He plus N. Energi dibebaskan sebagai hasil fusi D plus T menjadi 4He 3,5 MeV plus N 141,1 MeV. Energi ditentukan oleh perbedaan massa. Saya dari kelompok 2 fisika akan menjelaskan mengenai materi radioaktivitas dan peluruhan. Pengertian dari radioaktivitas itu ada 2. Yang pertama, radioaktivitas adalah peristiwa peluruhan inti atom yang tidak stabil menjadi inti atom yang stabil. Yang kedua, radioaktivitas adalah pemancaran sinar-sinar radioaktif dari zat-zat radioaktif. Sinar-sinar radioaktif itu terdiri dari 3 sinar. Yang pertama, sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Sinar alfa memiliki sifat-sifat antara lain. Yang pertama, sinar ini merupakan inti helium. Yang kedua, sinar alfa memiliki muatan positif. Yang ketiga, sinar alfa memiliki daya ionisasi paling tinggi dibandingkan sinar beta dan gamma. Yang keempat, sinar alfa ini memiliki daya tembus paling lemah dibandingkan sinar beta dan gamma. Yang kelima, sinar alfa dapat dibelokkan menggunakan medan magnet dan medan listrik. Yang kedua, sinar beta. Sinar beta memiliki sifat-sifat antara lain. Yang pertama, sinar ini terdiri dari elektron-elektron sehingga bermuatan negatif. Yang kedua, sinar beta ini memiliki daya ionisasi sedang di antara alfa dan gamma. Yang ketiga, sinar beta ini memiliki daya tembus yang sedang pula, yaitu di antara alfa dan gamma. Yang keempat, sinar beta dapat dibelokkan.
Nah, yang kelima, sinar beta ini dapat dibelokkan dengan medan listrik dan medan magnet. Lalu sinar gamma. Sinar gamma memiliki sifat-sifat antara lain. Yang pertama, sinar ini merupakan hasil dari radiasi elektromagnetik. Yang kedua, sinar gamma ini tidak bermuatan, artinya tidak positif dan tidak negatif, dia netral. Yang ketiga, sinar gamma ini memiliki daya ionisasi paling lemah di antara sinar alfa dan beta. Dan yang keempat, sinar gamma ini memiliki daya tembus paling tinggi dibandingkan sinar alfa dan beta. Yang kelima, sinar gamma ini tidak dapat dibelokkan dengan medan magnet maupun medan listrik. Itulah 3 sinar dari radioaktif. Yang selanjutnya, materi yang saya bawakan adalah materi peluruhan. Materi ini sering sekali muncul di dalam soal-soal LKS bab inti atom ataupun ujian-ujian kelas 12. Bab peluruhan ini akan ada satu persamaan, yaitu N sama dengan NO kali setengah dipangkatkan T kecil dibagi T setengah. N itu adalah jumlah inti atom sesudah peluruhan atau inti atom sisa, dan NO adalah jumlah inti atom awal, artinya jumlah inti atom sebelum peluruhan. Kemudian T kecil adalah waktu peluruhan. Biasanya dalam soal itu berbeda-beda, bisa pakai sekon, bisa pakai menit, bisa pakai jam, bahkan tahun. Sesuaikan soal saja. Yang selanjutnya yaitu T setengah. T setengah itu waktu paruh. Waktu paruh merupakan waktu yang dibutuhkan oleh zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengah dari jumlah semula. Kemudian materi yang terakhir dari presentasi saya ini adalah materi aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif adalah seberapa cepat suatu zat radioaktif itu melakukan peluruhan, atau bisa disebut dengan laju peluruhan. Laju peluruhan ini memiliki persamaan, yakni A besar sama dengan lambda dikali N. A itu aktivitas peluruhan yang mempunyai satuan internasional becquerel, di mana 1 becquerel itu sama dengan 1 peluruhan per sekon, dan juga Curie, di mana 1 Curie itu bernilai 3,7 kali 10 pangkat 10 peluruhan per sekon. Lambda di sini bukan berarti panjang gelombang, tetapi konstanta atau ketetapan dengan satuan S pangkat min 1. Kemudian N besar di sini adalah jumlah inti atom. Biasanya di dalam soal itu tidak diketahui N-nya berapa, sehingga kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus N sama dengan N kecil kali Na. N kecil itu jumlah mol, di mana kita bisa menghitungnya menggunakan gram per mR dan gram per AR. MR itu massa molekul relatif dan AR itu massa atom relatif. Kemudian Na itu adalah ketetapan Avogadro, di mana setiap ketetapan itu nilainya sama di setiap soal, yakni 6,023 kali 10 pangkat 23 mol per sekon. Jadi itulah materi yang saya sampaikan. Radioisotop 1. Perunut atau pencari jejak. A. Pengobatan. Dalam teknik perunut radioaktif, sejumlah unsur yang mengandung radioisotop yang akan dirunut dimasukkan ke dalam tubuh, biasanya dengan menyuntik. B. Industri. Dalam bidang industri, misalnya untuk mendeteksi kebocoran suatu pipa penyalur minyak atau gas, dapat dirunut dengan menyuntikkan sejumlah radioisotop ke dalam saluran pipa. 2. Pemanfaatan radioisotop berdasarkan sifat radiasinya. A. Pengobatan. Sifat radiasi radioisotop dimanfaatkan dalam dunia pengobatan untuk membunuh sel kanker. B. Penentuan umur dengan radioaktif. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.